warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hai guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi terkait Death is Nothing to Us untuk memenuhi tugas filsafat Ibu Vida. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ainurisa Prastia dengan NIM 2402 10 1174. Pada materi kali ini, saya akan mengutip dari gagasan Epicurus pada 341 sampai 270 tahun sebelum Masehi. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Gagasan That is Nothing to Us ini muncul dari pemikiran Epicurus, seorang filsuf Yunani yang mendirikan komunitas filsafat bernama Taman di Athena dengan sahabat dan pengikutnya pada tahun 306 sebelum Masehi. Dalam surat yang dia tulis untuk Monachius atau Letter to Monachius, yakni murid sekaligus sahabat Epicurus yang berisi tentang That is Nothing to Us, on that which has the suffered has not sensation, and that which has no sensation is nothing to us. Yang berarti, kematian bukanlah apa-apa bagi kita, sebab kita hancur atau tidak ada lagi, serta tiada sensasi, dan apa yang tanpa sensasi tersebut bukanlah apa-apa bagi kita. Dan juga, so long as we exist, death is not with us, but when death comes, then we do not exist. Yakni, selama kita masih ada, kematian tidak bersama kita, tetapi kematian saat yang dia tiba, dia sudah tiada lagi. Berdasarkan surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Epicurus melihat kematian sebagai akhir sensasi dan juga momen di mana rasa dan kesadaran berhenti, sehingga hal tersebut tak dapat menyakiti kita. Maka, dengan itu ia mengajak kita sebagai para manusia untuk melepaskan segala ketakutan pada kematian, serta menemukan kebahagiaan melalui kesederhanaan, persahabatan, serta ketentraman jiwa. Berikut merupakan penjelasan dari latar belakang Epicurus. Next. Poin pertama, saya akan membahas tentang Death is Nothing to Us atau gagasan tentang kematian bukanlah apa-apa menurut Epicurus secara lebih mendalam. Jadi, yang pertama, kematian itu bukanlah sekedar peristiwa biologis, melainkan bagi Epicurus, kematian sendiri adalah akhir dari sensasi, yaitu kita tidak akan merasakan, tidak akan ada kesadaran, dan maka sebab itu tidak ada yang perlu untuk ditakuti. Yang kedua, kematian berfungsi sebagai pembebasan dari kecemasan. Ia akan menghentikan rasa sakit pada diri kita, bukan menciptakannya. Dan yang terakhir, dengan memahami kematian sebagai ketiadaan, manusia dapat hidup lebih tenang dan merasakan kebahagiaan tanpa bayang-bayang ketakutan. Contohnya sendiri, seseorang yang memahami bahwa kematian hanyalah ketiadaan sensasi, akan memandang bahwa kehidupan sebagai kesempatan untuk merawat jiwa, seperti dengan menikmati persahabatan, memilih kesederhanaan, dan menemukan kedamaian dalam kesadaran yang terbatas dengan sebaik-baiknya. Next, saya akan membahas tentang fear of death, atau takut pada kematian. Ketakutan akan kematian bukanlah ketakutan terhadap peristiwa itu sendiri, namun ketakutan terhadap bayangan yang diciptakan oleh pemikiran manusia itu sendiri. Menurut Epicurus, rasa takut ini lahir dari keyakinan yang keliru bahwa kematian membawa rasa sakit, kehilangan, dan hukuman. Padahal kematian adalah ketiadaan pengalaman, sehingga ia tidak akan memberikan penderitaan dan tidak menuntut apapun. Ketakutan akan kematian akan merampas ketenangan jiwa. Ia menutup pintu kebahagiaan, serta memenjarakan manusia dalam kecemasan itu sendiri, dan membuat hidup menjadi sebuah pergulatan tiada akhir. Membebaskan diri dari ketakutan ini bukan berarti menentang kematian, tetapi bagaimana kita memahami batas diri bahwa hidup menjadi bernilai karena kefanaannya dan ketenangan lahir dari menerima apa yang tidak dapat disentuh oleh kesadaran itu sendiri. Contohnya, seseorang yang hidup dalam ketakutan akan mati kehilangan ruang untuk menikmati kehidupannya. Tetapi ketika ia memahami bahwa kematian bukanlah ancaman bagi keberadaannya saat ia sadar, ia akan memperoleh keberanian untuk hidup yang lebih sederhana dan juga damai. Yang ketiga, the call of life is happy, atau tujuan dari kehidupan adalah kebahagiaan. Jadi teman-teman, tujuan dari kehidupan itu bukanlah kemegahan, bukanlah kekuasaan ataupun keabadian, namun tujuan hidup adalah kebahagiaan. Bagi Epicurus sendiri, kebahagiaan bukanlah letupan kesenangan sesaat, namun ketenangan yang mendalam, keheningan batin yang terbebas dari rasa sakit dan juga ketakutan. Kebahagiaan bukan dicapai dengan menumpuk kenikmatan, tetapi dengan menyaring keinginan, memahami batas diri, dan membebaskan jiwa dari seluruh kegelisahan. Kesenangan tertinggi adalah kondisi tanpa gangguan hidup yang tidak tersiksa, dengan pikiran yang tidak cemas, serta dalam kedamaian itu sendiri persahabatan menjadi cermin untuk menjadi bentuk kemewahan yang paling halus. Hidup bahagia bukan lahir dari pelarian, tetapi dia merupakan kemampuan menerima hidup yang fana dan terbatas. Maka sebab itu, hidup bahagia adalah berharga. Contohnya, saat seseorang yang memahami kebahagiaan sebagai ketenangan, ia tidak akan mengajari hidup yang penuh dengan hiruk-pikuk, tetapi dia akan menata kehidupannya dengan kesadaran dan keheningan, dengan merawat hubungan dan menikmati segalanya dengan kesederhanaan. Next. Yang keempat adalah pleasure and pain are the roots of good and evil, atau kenikmatan dan penderitaan adalah sebuah akar dari kebajikan dan juga kejahatan. Nah, kenikmatan dan penderitaan bukan hanya sekadar reaksi tubuh, keduanya adalah kompas batin yang menuntun manusia memahami moralitas. Rasa nikmat mengangkat kita seperti sinar matahari pertama setelah hujan. Rasa sakit menampak kesadaran kita seperti angin dingin yang memaksa kita menutup jendela dunia. Kebaikan lahir dari keinginan untuk memperpanjang kebahagiaan. Sedangkan kejahatan muncul ketika kita berusaha melarikan diri dari derita yang menimpa kita demi keselamatan ego tersendiri. Baik dan buruk tidak datang dari langit, tetapi tumbuh dari tubuh yang merasa dan hati yang bergetar. Kita menjadi manusia bukan hanya karena berpikir, tetapi karena kita dapat merasakan. Contohnya, kita menolong orang asing jatuh dari jalan, bukan karena aturan moral, tetapi karena melihat luka dan membayangkan rasa sakitnya yang membuat hati kita tergerak. Itulah kebaikan yang lahir dari empati. 5. A happy death atau kematian yang bahagia. Kematian yang bahagia bukanlah kematian tanpa rasa
fisik, tetapi kematian disebut tanpa gemetar. Bagi bagi Epicurus, kebahagiaan dalam kematian lahir dari seseorang yang menjalani kehidupannya dengan penuh tenang, penuh perasaan yang bebas dari ketakutan. Kematian menjadi lembut apabila jiwa telah berdamai dengan kefanaannya, ketika hidup dijalani dengan pengetahuan bahwa batas adalah sebuah eksistensi yang sangat indah. Kematian yang bahagia bukan kemenangan atas maut, tetapi bagaimana kita menerimanya, memahami bahwa hidup yang diberikan harus dinikmati, dan melenyapkan kecemasan pada akhirnya. Contohnya, bagaimana seseorang menerima kematian tanpa menyesali akhirnya, tetapi dengan merayakan perjalanan, seperti melepaskan hidup dengan seseorang menutup buku dalam membaca halaman yang terakhir dengan penuh tenang dan tanpa keluhan. 6. Context of shift to personal ethics, etika personal. Di masa filsuf sebelum Epicurus, kebijakan hidup sering dinilai dari panggung yang besar, yaitu bagaimana seseorang berperan dalam suatu negara, menjadi warga negara gagah, dan pemimpin yang berani atau pembela kehormatan kota. Namun Epicurus memalingkan hal tersebut atau arah tersebut. Baginya kehidupan tidak selalu berlangsung di alun-alun kemegahan atau kegagahan, namun di detik-detik sunyi yang hanya didengar oleh hati kita sendiri. Kemenangan terbesar bukan untuk menaklukkan kota, melainkan menaklukkan kegelisahan dalam diri kita sendiri. Seperti mengelola keinginan dan terbebas dari rasa takut, terutama takut akan kematian dan penderitaan. Kebajikan menjadi praktek kehangatan atau keheningan dengan menjaga hati, pikiran, bukan dengan pujian. Contohnya, ketika dunia ribut menuntut tentang pencapaian, dan kamu hanya memilih ketenangan daripada perlombaan, di sana kamu sedang mempraktekkan etika paling tinggi menurut Epicurus, yaitu menjadi damai dalam diri sendiri. Dan yang terakhir adalah the ultimate argument of end sensation, yaitu hidup terdiri dari atom yang berkumpul, yaitu rasa hadir ketika ada yang bersentuhan. Menurut Epicurus, tubuh dan jiwa bukanlah roh abadi, melainkan suatu susunan halus yang memberikan kita sentuhan dan juga haru. Ketika atom itu berpisah pada saat kematian, maka sensasinya akan padam bersamanya. Mati bukan perjalanan menuju surga atau neraka, bukan perjalanan yang penuh ganjaran dan hukuman, tetapi lenyapnya rasa, sensasi, seperti nyalanya lilin yang padam dalam kesunyian tanpa gelombang jejak rasa sakit. Karena tak ada kesadaran, setelah tubuh berhenti, maka kematian hanyalah bayangan yang kita ciptakan sendiri. Yang sebenarnya yang menakutkan itu bukan kematian, melainkan pemikiran tentangnya. Contohnya, kita takut mati seperti kita takut tidur tanpa mimpi. Padahal dalam heningnya, tidak ada yang mampu menyakiti kita lagi. Next. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah, filsafat Epicurus menegaskan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan melalui ketenangan batin dan bebas dari rasa takut serta penderitaan. Kebaikan dan keburukan dinilai berdasarkan pengalaman kesenangan atas rasa sakit itu sendiri, yaitu sesuatu dianggap baik apabila membawa ketentraman dan juga mengurangi penderitaan. Sebaliknya, sesuatu dianggap buruk apabila menimbulkan kecemasan dan juga rasa sakit. Kehidupan yang baik menurut Epicurus adalah kehidupan yang sederhana, bebas dari ketakutan yang tidak perlu, sehingga memungkinkan tercapainya ketentraman dan kebahagiaan sejati. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi Death is Nothing to Us. Terima kasih telah menyaksikan dan juga mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tiada gading yang terletak, tiada orang yang luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.